Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama dari kelas TII, akan memaparkan project yang saya buat, laporan project multiple regresi linier yang berjudul Impact of Remote Work on Mental Health. Langsung saja, latar belakang dataset ini menjadi landasan penelitian saya karena relevansinya yang langsung dengan isu kontemporer mengenai dampak kerja jarak jauh terhadap kesejahteraan karyawan. Dengan kelengkapan data yang mencakup variabel seperti lokasi kerja, tingkat stres, dan akses ke sumber daya kesehatan mental. Analisis dataset ini memungkinkan mendalam tentang pengalaman kerja jarak jauh. Selain itu, keberagaman demografi dalam dataset membuat temuan penelitian dapat digeneralisasi dan relevan dalam konteks yang lebih luas. Di era di mana semakin banyak perusahaan yang mengadopsi model kerja hibrid atau sepenuhnya jarak jauh, pemahaman tentang dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan menjadi semakin penting. Melalui metode regresi linear berganda, saya berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan untuk meningkatkan dukungan bagi karyawan mereka. Untuk pertama yaitu detailing dataset. Dataset yang saya ambil untuk variabel independen ada 3, yaitu X1 untuk umur, X2 untuk tahun pengalaman, dan X3 untuk peringkat keseimbangan. Dukungan perusahaan dipilih sebagai variabel dependen atau Y karena merupakan indikator penting dari kesejahteraan karyawan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja. Langkah selanjutnya yaitu memanualisasi perhitungan MLR. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam pengolahan dataset ini menggunakan metode MLR. Di antaranya, yang pertama yaitu menghitung data variabel, yaitu menghitung jumlah X1 dikali dengan XY dikali X1, X2, X3. Perhitungan ini juga dilakukan pada variabel X2 dan X3. Langkah selanjutnya setelah itu memasukkan data semua variabel yang telah diolah untuk mencari alfa, B1, B2, dan B3 dengan menggunakan metode inverse matrix. Yang terakhir menghitung Y prediksi dan RSS untuk mengevaluasi model atau dataset menggunakan RSE, MSE, serta RMSE. Nah, berikut proses penghitung data variabel. Manualisasi perhitungan MLR ini menggunakan Excel untuk menghitung data variabel hingga perhitungan evaluasi model dataset. Dalam menghitung data variabel ini, yang dihitung adalah sigma atau jumlah dari X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, dan seterusnya. Total keseluruhan masing-masing data X1, X2, X3, dan Y dari data ini adalah 59 data. Ketika semua data variabel telah diolah, maka akan dimasukkan dalam matriks untuk mencapai alfa, B1, B2, dan B3. Berikut adalah hasil perhitungan. N adalah 59, untuk nilai A 2,3446 sekian, B1 0,0011 sekian, B2 0,04 sekian, B3 dan 0,211 sekian. Berikut adalah mengecek kebenaran, memvalidasi menggunakan MATLAB, menggunakan Octave. Lalu Y prediction dan RSS menggunakan rumus Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3. Untuk rumus RSS yaitu sum Y1 sampai Y2. Berikut bisa dilihat prediksi jumlahnya yaitu 73.
07901, RSS-nya 8742225 sekian. Untuk main-nya 123.862,73, RS main 148173728,8. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu evaluasi model dataset. Di sini saya menggunakan RSE, MSE, dan RMSE. Untuk RSE menggunakan rumus SQRT 874225 sekian dikali 59 dikurangi 2. RSE-nya adalah 12384,37754. Untuk MSE-nya 874225 sekian dibagi dengan 59. Hasilnya adalah 148173728,8. Untuk RMSE menggunakan rumus SQRT 874225 sekian dibagi 59. Hasilnya adalah 12172,66318. Oke, untuk kesimpulan dari hasil evaluasi model regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai RSE, RMSE, MSE, dan RMSE mencerminkan kinerja yang baik dalam memprediksi dukungan perusahaan. RSE menunjukkan bahwa kesalahan rata-rata dalam prediksi berada dalam kisaran yang dapat diterima, sementara MSE yang tinggi mengindikasikan adanya kesalahan kuadrat yang signifikan, namun tetap mencerminkan kemampuan model dalam menangkap pola hubungan antara variabel independen seperti umur, pengalaman, dan peningkatan keseimbangan dengan dukungan perusahaan. RMSE yang memiliki satuan yang sama dengan variabel target membantu memahami kedekatan prediksi model dengan nilai aktual. Secara keseluruhan, meskipun model menunjukkan akurasi yang wajar, terdapat ruang untuk peningkatan dalam akurasi prediksi guna meningkatkan efektivitas dukungan perusahaan terhadap karyawan di lingkungan kerja jarak jauh. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.